Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha anhu wa hazar. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada khutbah kali ini, izinkan saya menyampaikan khutbah makna di balik bacaan kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Berikanlah kami hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Hidayah adalah tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar mereka dapat berjalan di jalan yang benar. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu disebut dengan muhtadin. Penting untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga hati tetap dan terus lurus. Hati manusia selalu berubah-ubah, gampang tergoda. Maka penting untuk terus meminta hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran surah Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Dia menyesatkan siapa yang dia kehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Wa'afini fi man afait. Berikanlah kami kesehatan sebagaimana engkau berikan pada orang-orang yang sebelum kami. Kata afait bermakna kesehatan atau kebaikan secara menyeluruh, baik fisik, rohani maupun lainnya. Maka yang dinamakan sehat walafiat adalah keadaan di mana dia sehat, baik fisik maupun mental dan perkara lainnya. Wa tawallani fi man tawallait. Berikanlah kami pertolongan sebagaimana engkau beri orang-orang sebelum kami pengampunan.
Tidak ada yang dapat membuka pintu pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pintu keberkahan dan nikmat. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpakan musibah, penyakit, tidak ada yang bisa menolong kecuali Dia. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan nikmat barokah, maka tidak ada yang bisa menghalangi atau menolak. Wa barik li fima a'taik, berikanlah keberkahan kepada kami sebagaimana Engkau karuniakan pada mereka sebelum kami. Meminta keberkahan atas segala sesuatu penting dilakukan, karena melalui keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala rezeki dan nikmat yang diterima akan terasa lebih dari cukup. Wa kini birahmatika sarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang tidak baik. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kemungkinan tertimpa kesialan, takdir buruk atau memara bahaya. Maka sangat perlu untuk terus memanjatkan doa agar diberi perlindungan dan penjagaan dari Sang Pencipta. Adapun dari 5 poin tadi, semuanya adalah doa dan perlu diaminkan oleh makmum ketika sholat subuh berjamaah. Doa-doa tadi juga dibaca secara lantang, berbeda dengan bacaan selanjutnya yang dibaca secara pelan karena bukan termasuk doa, melainkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkau memutuskan perkaraku dan tidak ada yang memutuskan perkara engkau. Allah dapat memutuskan segala perkara manusia, tapi tidak ada satu manusia pun yang dapat memutuskan perkara Allah, karena Dia adalah hakim dari semua hakim. Maka dari itu, janganlah sombong, janganlah angkuh, karena segala perkara Allah yang memutuskan. Wa innahu la yazillu mawalait, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjatuhkan, menghinakan, maka tidak ada yang bisa merendahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu tinggi dan rendahnya derajat manusia. Ketika Allah mencintai kita, derajat kita akan ditinggikan dan tidak akan ada yang mampu menjatuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong saat di atas, saat kaya. Saya menjabat posisi tinggi karena sesungguhnya yang menaikkan derajat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa menariknya turun. Begitu juga sebaliknya, wala ya'izzu man adait. Tidak ada yang mulia orang yang Allah musuhi. Jika ada orang yang menjatuhkan kita, hatars, tukang buli, pemfitnah, tapi kalau Allah tetap meninggikan derajat kita, maka kita tidak akan jatuh. Begitu juga sebaliknya, meski kita diagungkan, dipuji-puji, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah rendahkan derajat kita, maka tetaplah hina kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaikkan, menjatuhkan, memuliakan, dan menghinakan derajat manusia. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, Engkau sajalah yang maha tinggi, agung dan mulia. Segala pujian, kecantikan, kekayaan, ketampanan, kemuliaan yang diperoleh tidak lain adalah karena izin dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan maulah disanjung-sanjung dan sadarlah kalau segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampunan dari Engkau dan aku bertobat kepada Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah
mencurahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Poin ke-11 tidak akan diterima jika tidak dilanjutkan dengan poin ke-12. Karena poin terakhir ini adalah pelengkap dari segala doa dan pujian dalam kunut, yang berisi pujian kepada orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.